Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran kimia bab hidrokarbon. Untuk materinya yaitu tata nama senyawa karbon. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah nama sistematik untuk senyawa yang mempunyai struktur berikut adalah titik-titik. Jadi kita diberikan sebuah struktur senyawa dan beberapa pilihan jawaban nama. Nah, sebelum kita mulai untuk pembahasan soal ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya di Bahas Soal Channel. Oke, jika kita memiliki soal semacam ini atau jenis ini, maka kita ingat kembali dulu tentang hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini adalah senyawa karbon yang paling sederhana di mana dia hanya tersusun antara atom C dan atom H dan sangat melimpah keberadaannya di alam. Hidrokarbon ini dapat dibedakan berdasarkan dua hal, yaitu yang pertama berdasarkan struktur dari rantai karbonnya, yaitu struktur dari rantai karbonnya ini dia masih bisa lagi terbagi menjadi tiga, yaitu alifatik, yang kedua alisiklik, dan yang ketiga aromatik. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam di soal-soal berikutnya untuk yang struktur rantai karbon ini. Untuk yang kedua yaitu berdasarkan jenis ikatan pada atom karbonnya. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu jenuh dan yang kedua tidak jenuh. Yang tergolong jenuh atau yang dikatakan jenuh ini ketika semua atom karbonnya hanya terdiri dari ikatan tunggal. Nah, di mana jika tergolong atau rantai senyawa karbon itu hanya terdiri dari ikatan tunggal, maka dia akan tergolong sebagai senyawa karbon golongan alkana. Untuk yang tidak jenuh, dia terbagi menjadi dua, yaitu ketika dalam rantai karbonnya itu terdapat atom karbon yang berikatan rangkap dua, maka dia akan tergolong sebagai golongan senyawa karbon alkena. Berikutnya yaitu ketika dalam rantai karbonnya terdapat ikatan karbon rangkap 3, maka dia akan tergolong sebagai alkuna. Nah, ketika kita diminta untuk memberikan nama secara sistematik, berarti ini harus mengikuti aturan tata nama berdasarkan aturan UPAC. Nah, kita harus melihat jenis ikatannya, karena ketika dia tergolong alkana, alkena, dan alguna, maka di sini akan ada sedikit perbedaan dalam proses pemberian nama. Tapi berdasarkan pilihan jawaban yang diberikan di sini, semuanya berakhiran ana, maka bisa dipastikan bahwa soal ini merupakan senyawa karbon golongan alkana. Tapi untuk lebih memastikannya lagi, maka kita coba ubah dulu senyawa ini dalam bentuk struktur rangkanya, yaitu sini kita coba tuliskan CH3CH2, berarti CH3 berikatan dengan CH2. C pertama 4 atom tangan sudah penuh, C kedua ini isi 2 isi 1 berarti 3 kurang 1 ikatan dengan atom C. Nah, udah pas. Nah, C yang berikutnya di sini ada dalam kurung, berarti ini adalah alkil. Alkil ini adalah cabang. Nah, karena di sini C-nya 1, berarti deret homolognya adalah metana.
karena dia alkil maka akhirnya diubah jadi il, berarti jadi metil. Nah, jadi nama cabangnya metil. Nah, di sini ada dua, berarti cabangnya ada dua. Kalau ada dua kita bisa tulis ke atas dan ke bawah, yaitu CH3 ke bawah CH3. Selanjutnya dia mengikat CH. Nah, 4 tangannya sudah penuh juga. Yang CH ini ada cabang juga, alkil juga. Karena serupa tadi CH3 tapi di sini maka ini juga tergolong sebagai alkil dengan nama metil. Di sini hanya ada satu. Berarti kita bisa tulis ke atas atau kita tulis ke bawah. Kita tulis ke atas saja. CH3. Selanjutnya dia akan mengikat CH3. Nah, atom C yang ini 1, 2, 3, satunya H, berarti 4 penuh. Ini 3, ini 1 H, 4 penuh. Nah, berdasarkan struktur rangka dari soal, maka bisa dipastikan bahwa semua atom C-nya berikatan tunggal. Maka bisa dipastikan bahwa senyawa ini adalah golongan alkana. Jika dia alkana, maka adapun langkah-langkah pemberian nama senyawa alkana adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang harus kita lakukan yaitu menentukan rantai utama terlebih dahulu. Di mana rantai utama yaitu rantai karbon terpanjang. Sehingga nanti kita cari kemungkinan-kemungkinan dari rantai karbon yang paling panjang dalam strukturnya. Setelah ketemu rantai utamanya, baru yang kedua memberikan nomor, di mana penomoran dimulai dari ujung yang terdekat dengan alkil atau cabang. Nah, jadi misalkan nanti ada rantai karbon, ada kanan, ada kiri. Nah, jika yang kanan di sini punya alkil, yang kiri tidak, maka penomoran kita mulai dari yang kanan. Tapi jika kanan dan kiri sama-sama memiliki alkil, cari ujung yang alkilnya paling banyak. Jadi misalkan di sini alkilnya ada 1, di sini ada 2 walaupun tidak satu nomor. Nah, maka kita penomoran dimulai dari kanan. Nah, seperti itu untuk penomorannya. Selanjutnya setelah penomoran, maka yaitu kita coba tuliskan namanya, dimulai dengan penulisan nama alkil yang dilakukan sesuai urutan alfabet. Nah, ini. Jadi itu alkil itu kan banyak, ada dari berdasarkan deret homolognya, metana jadi metil, kemudian etana jadi etil, propana jadi propil, dan isopropil. Kemudian butana jadi butil dan isobutil. Nah, ada pentil, heksil, dan seterusnya. Nah, ini kan ada huruf alfabet. Nah, jadi kalau ada metil dan etil, maka etil harus ditulis terlebih dahulu. Butil dan etil, maka butil harus ditulis dahulu. Nah, jika terdapat alkil yang keberadaannya lebih dari 1, maka digunakan awalan sebagai berikut. Jadi misalkan metilnya ada 2, maka nanti ada awalan dimetil, atau nanti alkil yang sama etilnya ada 3, maka akan jadi trimetil, begitu seterusnya. Kalau 4 tetra, kalau 5 penta, 6 heksa, 7 hekta. Nah, sekarang mari kita coba mengerjakan soalnya tadi. Aturan pertama yaitu kita mencari rantai terpanjangnya. Jadi kita coba, ada berapa kemungkinan, kita coba misalkan lurus terlebih dahulu. Lurus. Ini saya coba kurung ya, lurus. Lurus, saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C. Nah, misalkan saya ke atas lagi. Nah, misalkan sekarang kita ubah, tarik ke atas. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata tetap
berjumlah 5, maka nanti kita bisa pilih aja salah satu, bisa lurus atau ke atas, yaitu dengan lantai terpanjangnya yaitu sebanyak 5 atom C. Di sini saya coba gambarkan lantai terpanjangnya, harus saya tuliskan lantai terpanjangnya yaitu CH3, CH2, kemudian CH, CH3. Nah, kita ambil yang lurus. Oke, kita sudah punya struktur yang baru, yaitu rantai terpanjang sebanyak rantai terpanjangnya lurus. Nah, dengan warna kuning. Nah, berarti di luar lantai terpanjang itu kita sebut dengan alkil ya. Nah, sekarang aturan nomor 2 tadi, penomeran. Penomeran kita mulai dari ujung yang paling dekat dengan alkil. Nah, kita lihat ujung kiri sini. 1, 2, 3. Alkilnya ada di nomor 3. Kalau ada di ujung kanan 1, 2. Alkilnya ada di nomor 2. Jadi kita penomeran dimulai dari ujung kanan, sehingga di sini nomor 1, atom C nomor 1, atom C nomor 2, atom C nomor 3, atom C nomor 4, dan atom C nomor 5. Setelah penomeran, maka kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu identifikasi alkil dan penulisan nama. Nah, di sini kita dapat identifikasi pada nomor 2. Kita punya alkil C-nya 1, berarti dia tergolong metil. Kemudian pada nomor 3 terdapat 2 alkil dengan nama metil juga, karena C-nya 1 metil. Nah, berdasarkan identifikasi tersebut, maka kita bisa tuliskan namanya sebagai berikut. Jadi penulisannya, karena alkilnya semuanya adalah sama, yaitu berupa metil, 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 dan metil, berarti metilnya ada 3. Sehingga tadi jika kita mengingat, jika ada alkil yang sama sebanyak 3, maka nanti akan ada awalan tri, sehingga menjadi tri metil. Nah, penulisannya bagaimana? Sehingga penulisan namanya kita mulai dari alkil yang nomornya paling kecil dulu, yaitu di nomor 2 ada alkil, kemudian di nomor 3 ada 2 alkil, maka di sini 2,3, di nomor 3 ada lagi alkil. Nah, ini karena alkilnya sama-sama metil, sehingga 2,3, 2,3 dan 3 ini ada alkil, yaitu trimetil. Ada terpanjangnya 5. Kalau 5 dia alkana, berarti 5 itu pentana, sehingga namanya adalah 2,3,3 trimetil pentana. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, kita ketahui bahwa namanya adalah 2,3,3 trimetil pentana. Jadi jawabannya adalah E. Mudah kan? Jadi demikian pembahasan untuk tata nama senyawa karbon. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.